Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pratiwi Nur Aisyah dari kelas IMNA dengan NIM G2D1211019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari review buku saya dengan judul buku Era Baru Manajemen atau New Era of Management. Penulis Richard Elda, penerbit Salemba 4, tahun terbit 2020, buku edisi 9, dengan jumlah halaman 386. Pada kesempatan kali ini, dalam buku ini saya akan mereview bab 2 dan bab 3. Perkembangan ilmu manajemen. A. Manajemen dan organisasi. Dalam mempelajari sejarah manajemen dan organisasi, salah satu cara membangun berpikir secara strategis, melihat gambar besar dan meningkatkan keterampilan konseptual. Di samping itu, mulai mempelajari juga bagaimana kekuatan sosial, kekuatan politik, dan kekuatan ekonomi mempengaruhi organisasi. Yang kemudian ada yang disebut dengan namanya perspektif klasik. Nah, dalam perspektif ini mempunyai 3 kajian yang masing-masing memiliki penekanan yang berbeda, yaitu manajemen ilmiah, organisasi birokratis, dan prinsip-prinsip administratif. Untuk perspektif ilmu manajemen, dalam perspektif ini kebanyakan menggunakan teknologi informasi yang dirancang untuk memberikan informasi yang relevan bagi para manajer secara cepat dan hemat. Nah, rata-rata di dalam organisasi masa kini yang memiliki Departemen Teknologi Informasi khusus yang menerapkan teknik-teknik ilmu di mana manajemen untuk memecahkan masalah-masalah organisasi yang kompleks. Beberapa kecenderungan historis terkini. Dalam perspektif ini, ada 3 konsep baru yang berkembang, di antaranya yaitu ada teori sistem, pandangan kontingensi, manajemen kualitas total. Pemikiran manajemen inovatif di masa sulit. Konsep-konsep inovatif senantiasa muncul agar dapat menghadapi tantangan manajemen di masa sulit ini. Berikut ada beberapa inovasi manajemen yang terbaru, yaitu organisasi pembelajaran dan juga mengelola tempat kerja berbasis teknologi. Kemudian lanjut di bagian manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Adalah proses mengelola rantai urutan pemasok dan pembeli, mengurusi semua tahapan yang terintegrasi dari keseluruhan kegiatan pergerakan produk atau jasa dari pemasok ke pembeli yang meliputi informasi, dana, serta sumber daya lainnya untuk mendistribusikan barang kepada pelanggan terakhir. G. Manajemen hubungan pelanggan atau Consumer Relationship Management adalah strategi perusahaan untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan, mengurangi pengeluaran dan juga meningkatkan kesetiaan pelanggan. Di bagian terakhir, bab 2 ada namanya outsourcing. Nah, outsourcing ini adalah perusahaan tempat penyediaan jasa tenaga kerja atau dengan kata lain menyediakan atau menyalurkan tenaga kerja dengan keahlian tertentu untuk disalurkan ke perusahaan yang membutuhkannya. Nah, sekarang kita memasuki review buku di bab 3 dengan judul Lingkungan dan Budaya Perusahaan. Bagian A, lingkungan eksternal. Nah, lingkungan eksternal adalah lingkungan yang mencakup seluruh unsur yang berada di luar wilayah perusahaan yang berpotensi mempengaruhi perusahaan. Lingkungan tersebut mencakup pesaing, sumber daya, teknologi, dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi perusahaan. Namun, tidak mencakup peristiwa-peristiwa yang tidak berkaitan sehingga dampaknya dapat diabaikan. Ada 2 lapisan lingkungan eksternal suatu perusahaan, yaitu ada lingkungan umum atau general environment. Nah, lingkungan umum ada mencakup beberapa hal, yaitu ada dimensi internasional, yang kedua dimensi teknologi, yang ketiga dimensi sosial budaya, yang keempat dimensi ekonomi, yang kelima dimensi politik hukum, keenam dimensi alam. Lingkungan tugas atau task environment pada bagian B. Lingkungan ini tugasnya ada pada umumnya yang mencakup beberapa hal, yaitu customer, pesaing, supplier, dan pasar tenaga kerja. Hubungan organisasi dan lingkungan.
Di dalam organisasi dan lingkungan sangat mementingkan faktor-faktor lingkungan eksternal karena lingkungan menciptakan ketidakpastian bagi para manajer dan mereka harus bertanggung jawab atas ketidakpastian tersebut dengan melakukan perancangan agar organisasi dapat melakukan adaptasi. Ada dua faktor yang mempengaruhi hubungan organisasi dan lingkungannya, yaitu adanya ketidakpastian lingkungan dan yang kedua, menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Di dalam sebuah organisasi dihadapkan dengan ketidakpastian yang dimana berhubungan dengan pesaing, pelanggan, pemasok, peraturan pemerintah. Nah, manajer dapat menggunakan beberapa strategi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan ini. Di antaranya, yaitu peran-peran perluasan batas, rekanan antar organisasi, dan merger dan joint venture. Lingkungan internal atau budaya perusahaan adalah hal yang sangat penting demi keuntungan persaingan, di mana budaya harus sesuai dengan kebutuhan lingkungan eksternal dan strategi perusahaan. Ketika kesesuaian ini terjadi, maka pegawai yang benar-benar takut akan menciptakan organisasi yang berkinerja sangat baik akan sangat sulit ditandingi. Berapa nilai-nilai yang mendasar menjadi ciri sebuah budaya organisasi dapat dipahami melalui manifestasi di antaranya yaitu simbol, story, hero, slogan, dan seremoninya. Bagian D lingkungan dan budaya merupakan pengaruh yang besar terhadap budaya perusahaan, di mana jika lingkungan eksternal mengharuskan adanya layanan pelanggan yang lebih dari biasanya, maka budaya harus mendorong terciptanya layanan yang baik. Jika lingkungan meminta pengambilan keputusan teknis yang hati-hati, nilai-nilai budaya harus memperkuat pengambilan keputusan manajemen. A. Budaya adaptif. B. Jenis-jenis budaya. Ada 4 jenis-jenis budaya dalam perusahaan. Yang pertama adalah budaya penyesuaian, yang kedua budaya pencapaian, yang ketiga budaya keterlibatan, dan yang keempat budaya konsistensi. Membentuk budaya dan perusahaan untuk menentukan respon inovatif. Budaya perusahaan memainkan peranan kunci dalam menciptakan iklim organisasi yang memungkinkan diciptakannya pembelajaran dan respon inovatif terhadap ancaman-ancaman dari lingkungan eksternal, peluang-peluang baru yang menantang atau krisis organisasi. Mengatur budaya berkinerja tinggi, kepemimpinan budaya. Pemimpin budaya mengartikulasikan sebuah visi dan budaya organisasi yang dapat diyakini para pegawainya. Pemimpin budaya memperhatikan aktivitas dari hari ke hari yang memperkuat visi budayanya. Sekian itu saja yang dapat saya presentasikan dari hasil review bab 2 dan bab 3 dari buku Era Baru Manajemen. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.